Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kali ini Akalpedia masih melanjutkan kisah tentang Wali Songo. Kisah Sunan Gunung Jati. Berdasar sumber terpercaya, Wali Songo karya Agus Sunyoto. Meluruskan sejarah Wali Sembilan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut karena sejak dahulu bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi. Akibatnya, sejarah Islam di Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya. Apalagi bangsa Belanda pun turut serta menambah ruwet dengan membuat dokumentasi tentang Wali Songo yang tujuannya menyudutkan Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berusaha menelusuri sejarah yang benar dan terpercaya. Ada sebuah peribahasa lama yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Kiranya sangatlah tepat apabila peribahasa itu terkait pula dengan kebesaran nama seorang tokoh legendaris, salah satunya Sunan Gunung Jati. Siapakah Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan terutama di bidang politik. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung yang masuk Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup berdampingan dengan makam Fathahillah Syarifah Mudaim, Nyi Gedeng Sembung, Nyi Mas Tepasari, Pangeran Adipati Karbon I, Pangeran Jaya Lelono, Pangeran Pasarean, Ratu Mas Nyawa, dan Pangeran Sedeng Lempel. Di sebelah luar tungkup terdapat dua makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tien, yaitu mertua dan istri Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan makam-makam keramat Wali Songo yang lain, makam Gunung Jati tidak bisa disiarahi langsung oleh peziarah, karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang itu memiliki nama berbeda satu sama lain, seperti pintu Gapuro, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rororoga, pintu Kaca, pintu Bacem, dan terakhir pintu Terate, yaitu pintu untuk ke area makam Sunan Gunung Jati. Para peziarah hanya diperbolehkan ziarah sampai ke pintu ketiga yang disebut pintu Pasujudan atau Selo Matangkep. Menurut naskah Marta Singo yang dialih aksarakan dan dialih bahasakan oleh Aman N. Wahyu yang diberi judul Sajarah Wali,
Syarif Hidayat yang kelak termasyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negeri Bani Israel hasil pernikahan dengan Nyi Roro Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Odara, Raja Mesir. Raja Odara putra Jumadil Kabil, Raja besar di negeri Kuswa. Jumadil Kabil putra Zainal Kabil. Zainal Kabil putra Zainal Abidin. Zainal Abidin putra Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Siti Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut naskah Carita Purwoko Caruban Nagari, ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah, putra Ali Nurul Alim dari Bani Hashim keturunan Bani Ismail, yang berkuasa di Ismailiyah, negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina, kediaman Bani Israel. Tentang pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyai Roro Santang yang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim hingga kelahiran Syarif Hidayat. Berikut asal-usul menurut naskah Mertosingo. Dari Syarif Hidayat atau Sunan Gunung Jati ke atas, Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel beristri Nyi Roro Santang. Ke atas lagi Raja Odara, Raja Mesir. Ke atas lagi Jumadil Kabil, Raja besar di negeri Kuswa. Kemudian Zainal Kabil, kemudian Zainal Abidin, naik lagi Husain radhiyallahu anhu, kemudian Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ke atas lagi Nabi Muhammad SAW. Naskah Nagara Kertobumi yang menjadi rujukan serat Purwoko Caruban Nagari tak berbeda menuntutkan bahwa Syarif Hidayat yang masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati asal orang tuanya dari daerah Mesir, tepatnya di Ismailiyah yang berkuasa atas Bani Israel di Palestina. Yang menarik, adik Raja Mesir yang menjadi Mahapatih bernama Ungka Jutra adalah nama yang sama sekali bukan Arab, tetapi lebih dekat dengan nama Yahudi dari klan Jutra dan Citro. Setelah Syarif Hidayat berusia 2 tahun, Nyai Roro Santang melahirkan lagi seorang putra yang dinamai Syarif Nurullah. Tidak lama sesudah itu, suaminya Syarif Abdullah wafat. Kemudian adiknya Ungka Jutra naik tahta dengan gelar Raja Ongkah. Berdasar sumber sejarah wali, Nagara Kertobumi, Serat Purwoko Caruban Nagari, Sajarah Banten Rantai-Rantai, dan Sajarah Banten, diketahui bahwa Syarif Hidayat yang masyhur disebut Sunan Gunung Jati itu leluhurnya berasal dari Mesir, yaitu Sultan Hud, Raja Bani Israel yang terhitung keturunan Nabi Muhammad SAW dari galur Zainal Kabil, keturunan Imam Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kisah Syarif Hidayat menuntut ilmu diwarnai cerita-cerita absurd yang perlu penafsiran untuk mengetahui kebenaran historisnya. Di dalam sejarah wali, Syarif Hidayat dikisahkan berguru kepada Syekh Najmurini Kubro di Mekah, mengambil tarekat Naqsbandiyah atau Naqsyabandiyah, tarekat Istiqoi, dan tarekat Syatari atau Syatariyah, sampai mencapai makrifat sehingga Syarif Hidayat dianugerahi nama Mazkurallah. Setelah dirasa cukup menimba ilmu, Syarif Hidayat diperintah oleh gurunya Syekh Najmurini Kubro untuk mencari guru yang lain, yaitu kepada guru tarekat Saziliyah, kepada Maulana bernama Syekh Muhammad Atha'illah yang berbangsa Iskandiyah. Ini bukan
Ibnu Athaillah As-Sakandari Pengarang Al-Hikam ya. Syarif Hidayat pergi meninggalkan Mekah menuju Sazilah di utara, berguru Tarekat Saziliyah kepada Syekh Athaillah sampai memperoleh ilmu zikir kepada Allah yang disebut Sigul Hiroriyah dan Tanarul Al-Tarqu. Setelah dinyatakan lulus berguru Tarekat Saziliyah, Syarif Hidayat yang dianugerahi nama baru Arematullah kemudian diperintah gurunya untuk berguru lagi kepada Syekh Datuk Siddiq di negeri Pasai, yaitu guru ruhani yang tidak lain adalah ayahanda dari Sunan Giri. Kehadiran Syarif Hidayat ke Pasai disambut gembira Syekh Datuk Muhammad Siddiq, lalu ia diajari Tarekat Angfusiyah dan namanya diganti menjadi Abdul Jalil. Syarif Hidayat meminta penjelasan kepada sang guru tentang menjalani hidup dengan zuhud. Lalu sang guru memberi wejangan bahwa zuhud itu laku untuk sabar tawakal selamanya kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya yang agung. 3 perkara yang diajar guru itulah yang menjadikan hidup bermanfaat untuk seluruh makhluk. Setelah dinyatakan lulus oleh Syekh Muhammad Siddiq, Syarif Hidayat diperintah oleh gurunya untuk pergi ke tanah Jawa, tepatnya di Karawang, menemui seorang wali bernama Syekh Bentong. Ketika Syarif Hidayat minta diwejangi oleh Syekh Bentong sebagai murid, justru Syekh Bentong yang ingin menjadi murid Syarif Hidayat. Lalu Syarif Hidayat ditunjuki guru rohani yang masyhur disebut Syekh Haji Jubah. Tetapi Syekh Haji Jubah juga menolak memberi wejangan Syarif Hidayat. Syekh Haji Jubah justru menunjuk ke Kudus, tempat Datuk Barul mengajar ilmu rohani. Syarif Hidayat pergi ke Kudus, ke kediaman Datuk Barul yang terapung di tengah laut. Lalu Syarif Hidayat menyampaikan keinginan untuk berbaiat Tarekat Zauziyah Madama Khidil kepada Datuk Barul yang menerimanya dengan sukacita. Setelah berhasil, Syarif Hidayat diganti namanya menjadi Wujudullah. Setelah dinyatakan lulus, Syarif Hidayat diminta Datuk Barul untuk pergi ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di Ampel Denta, Syarif Hidayat diterima Sunan Ampel dan dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, serta Sunan Kalijogo. Setelah mendapat wejangan dari Sunan Ampel, Syarif Hidayat kemudian ditetapkan sebagai guru di Gunung Jati. Serat Purwoko Caruban Nagari secara lebih ringkas menggambarkan perjalanan Syarif Hidayat menuntut ilmu dengan meninggalkan negerinya pada usia 20 tahun. Ia dikisahkan berguru kepada sejumlah guru dengan nama mirip yang disebut dalam naskah Sajarah Wali seperti Syekh Tajmuddin Al-Kubri, Syekh Ataullah Sazili, dan Sayyid Ishaq di Pasai yang masyhur pernah menjadi guru di Blambangan. Dakwah Sunan Gunung Jati. Usaha dakwah yang dilakukan Syarif Hidayat sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam yang kemudian menjadi anggo wali mula-mula dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Sayyid Kamil. Atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana, Kuwu Caruban, Syarif Hidayat membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar dan namanya disebut Maulana Jati atau Syekh Jati. Tidak lama kemudian, datanglah Ki Dipati Keling beserta 98 orang pengiringnya menjadi pengikut Syarif Hidayat. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayat dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan. Serat Purwoko Caruban Nagari, Babat Cirebon, Nagara Krotobumi, Sajarah Banten, dan Babat Tanah Sunda mencatat bahwa Syarif Hidayat Susuhunan Gunung Jati menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Tentu saja bukan 6 istri sekaligus ya. Kalau sekaligus 6 istri kan nggak boleh.
Dikisahkan, Syarif Hidayat menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan. Namun sebelum dikaruniai putra, Nyai Babadan dikisahkan meninggal dunia. Carita Purwoko Caruban Nagari menuturkan bahwa atas perkenan Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayat dikisahkan diangkat menjadi tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, yang wilayah kekuasaannya meliputi pesisir Sunda dan menjadi panetep Panatagama, pemimpin yang mengatur keagamaan di bumi Sunda yang berkedudukan di Cirebon, menggantikan Syekh Nurul Jati yang sudah wafat. Syekh Hidayat Susuhunan Jati tinggal di Kedaton Pakungwati bersama Pangeran Cakrabuana sebagai pelindungnya. Wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang berkewajiban membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun, sejak Syarif Hidayat menjadi tumenggung Cirebon, ia menolak untuk membayar upeti kepada penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan itu diikuti para gede penguasa daerah. Akibat penolakan membayar upeti itu, Prabu Siliwangi mengutus Tumenggung Jogobaya beserta 60 orang prajurit untuk datang ke Cirebon menanyakan masalah penolakan membayar upeti tersebut. Namun, Tumenggung Jogobaya dan pasukan tidak berani berperang melawan Susuhunan Jati, malahan memeluk Islam dan tidak kembali ke Pakuan Pajajaran. Mereka menjadi pengikut Susuhunan Jati. Tidak lama kemudian tersiar kabar bahwa Prabu Siliwangi mangkat. Seluruh raja bawahan di segenap penjuru negeri menangis sedih atas mangkatnya Sri Prabu Siliwangi yang mereka cintai. Di dalam naskah Babat Cirebon bertuliskan Arapegon berbahasa Cirebon Madya yang dialih aksarakan oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat yang dinamai Babat Tanah Sunda. Pada bagian bersubjudul Burak Pajajaran menggambarkan secara agak berbeda bagaimana usaha Sunan Gunung Jati mengislamkan Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Sang Ratu Dewata Wiseso. Dikisahkan bahwa Sri Mangono atau Pangeran Cakrabuana memberitahu Syarif Hidayat bahwa Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi telah mengutus 60 orang di bawah pimpinan Ki Jogobaya yang setelah sampai di Cirebon malah memeluk Islam. Karena itu sudah waktunya Prabu Siliwangi diislamkan. Lalu Sri Mangono beserta Syarif Hidayat pergi ke Keraton Pajajaran. Ternyata sebelum Sri Mangono dan Syarif Hidayat sampai di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi telah dipengaruhi oleh Ki Buyut Tali Barat agar tidak memeluk Islam. Bahkan suasana keraton dibikin menjadi seperti hutan belantara. Namun Pangeran Raja Sengoro dan Prabu Siliwangi malah berkenan masuk Islam, sedangkan Patih Argotolo dan pengikut raja yang lain enggan memeluk Islam. Adipati Siput dan pengikutnya juga enggan memeluk Islam. Mereka meninggalkan keraton dan tinggal di hutan belantara. Bagian Burak Pajajaran ini secara deskriptif menggambarkan pula bagaimana putri Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Bali Layaran beserta suaminya, putra Raja Galuh, mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota di luar ibu kota Pajajaran di Pakuwon. Raja kerajaan baru itu dikenal dengan sebutan Sunan Kabuaran. Bagian Burak Pajajaran ini juga mencatat tentang 18 orang keluarga Prabu Siliwangi yang lari dari Keraton Pakuwon Pajajaran dan menjadi penguasa kecil di berbagai daerah seperti Sunan Pajengan di Kuningan, Sunan Mayak di Taraju, Boros Ngora di Panjalu, Raden Tetel di Gunung Bandung, Raden Lawean di Pasir Panjang, Sang Hyang Pandahan di Ukul, Sang Hyang Kartomano di Limbangan, Sang Hyang Sogol di Malebel, Sang Hyang Mayak di Cilutung, Dalem Narasinga di Kejaksan, Dalem Naya di Endel, Sunan Ranjam di Cihaur, Liman Sanjoyo di Sunda Larang,
Prabu Sedang Lumu di Selahirang, Sang Hyang Jamsana di Batu Layang, Sang Hyang Tubur di Panembong, Sri Puhaji Putih di Kawali, dan Taji Malela di Sumedang. Pada bagian naskah yang diberi judul Jeng Maulana Insan Kamil Sinareng Ki Kuwu Cirebon tumindak ing Banten, dikisahkan bagaimana Syarif Hidayat bersama Sri Mangono dari Keraton Pakuwon Pajajaran melanjutkan perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, mereka berhasil mengislamkan Ki Gedeng Kawonganten beserta rakyatnya, dan Syarif Hidayat menikahi putri Ki Gedeng Kawonganten. Setelah sebulan tinggal di Banten, Syarif Hidayat beserta istrinya Nyai Kawonganten dan Sri Mangono kembali ke Cirebon. Lalu Syarif Hidayat tinggal di pesantrennya di Gunung Sembung. Syarif Hidayat menjadi imam sekaligus guru mengaji siang dan malam, memberikan pelajaran dan nasihat kepada murid-muridnya. Dari pernikahannya dengan Nyai Kawonganten lahir 2 orang keturunan, yaitu Ratu Winaon yang menikah dengan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Putra kedua adalah Pangeran Sabakingkin yang kelak menjadi Sultan Banten bergelar Sultan Hasanuddin. Syarif Hidayat dikisahkan menikahi pula seorang perempuan Cina bernama Ong Tien yang menurut legenda adalah putri Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hong Qi. Karena putri Kaisar, maka Ong Tien digelari Nyimas Roro Sumanding, atau ada yang menyebut Putri Petis karena menurut cerita ia dianggap suka dengan petis. Hasil pernikahan dengan Putri Ong Tien, Syarif Hidayat dikaruniai seorang putra tetapi meninggal sewaktu bayi. Tidak lama setelah kematian bayinya, Putri Ong Tien meninggal dunia. Syarif Hidayat kemudian menikahi Nyai Syarifah Baghdadi, adik Maulana Abdurrahman, yang dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Dari pernikahan itu lahir 2 orang putra, yaitu Pangeran Joyokelono yang menikah dengan Nyai Ratu Pembayun, putri Raden Patah Sultan Demak, dan Pangeran Brotokelono Gung Anom yang menikah dengan Nyai Ratu Nyawa, putri Raden Patah juga. Istri Syarif Hidayat yang lain adalah Nyai Tepasari, putri Ki Gedeng Tepasan Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasono, Lumajang. Dari pernikahan ini lahir 2 orang putra, yaitu Nyai Ratu Ayu yang menikah dengan Pangeran Sabrang Lor, putra Raden Patah, dan Pangeran Muhammad Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean. Sementara dari pernikahan Syarif Hidayat dengan Nyimas Roro Kerto, putri Ki Gedeng Jatimerto, lahir seorang putra yang dinamai Bung Cikal. Syarif Hidayat Susuhunan Jati juga melakukan penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik serta kekuatan bersenjata. Di antara tokoh yang masyhur kedikdayaannya dan memiliki kekuatan bersenjata yang menjadi pengikut Syarif Hidayat adalah Ki Dipati Keling, Nyimas Gandasari alias Nyimas Panguragan, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukolilo, dan terutama mertuanya sendiri, Pangeran Cakrabuana yang menjadi Raja Cirebon dengan gelar Sri Mangono. Kekuatan bersenjata dan tokoh-tokoh dikdaya yang digalang Syarif Hidayat Susuhunan Jati itu menunjukkan hasil yang mengejutkan sewaktu kekuatan umat Islam di Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh yang berakhir dengan kemenangan pihak Cirebon. Dengan takluknya Raja Galuh, dakwah Islam seketika berkembang pesat di bekas wilayah yang takluk tersebut. Sebab takluknya Raja Cakraningrat, Raja Kerajaan Raja Galuh oleh Pangeran Karangkendal yang dibantu Raja Cirebon Sri Mangono telah meruntuhkan mental dan semangat tempur pasukan Raja Galuh. Akhirnya keluarga raja, para petinggi kerajaan, serta rakyat jelata pun beramai-ramai memeluk agama Islam. Setelah Raja Galuh takluk dan Raja Prabu Cakraningrat menghilang tak diketahui rimbanya, giliran berikutnya adalah kerajaan-kerajaan sekitar Cirebon.
Carita Purwaka Carubon Nagari dan Babat Cirebon menuturkan bahwa tidak lama setelah jatuhnya Raja Galuh, Raja Indramayu yang bernama Arya Wiralodra dengan gelar Prabu Indrawijaya menyatakan takluk kepada kekuasaan Cirebon. Bahkan Raja Indramayu itu tidak saja menyatakan menyerah, tetapi juga menyatakan diri masuk Islam. Tidak lama kemudian, Kerajaan Talaga di pedalaman pun menyerah kepada Cirebon setelah putra mahkota Talaga, Pangeran Arya Salingsingan memeluk Islam dan menyerahkan pusaka kerajaan, keris kaki naga dawa, tombak juntang barang, dan putrinya yang bernama Nyai Cahyadi kepada Syarif Hidayat Susuhunan Jati, sekaligus mengambilnya sebagai menantu. Prabu Pucuk Umun, Raja Talaga beserta Ratu Mandapa putrinya, kakak Pangeran Arya Salingsingan, enggan memeluk Islam dan meninggalkan kerajaan Talaga setelah mengetahui Pangeran Arya Salingsingan memeluk Islam. Keberhasilan Syarif Hidayat menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten menyebabkan dakwah Islam di bumi Sunda berkembang pesat. Bahkan keraton pun menjadi pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam dengan cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Dengan semakin kuatnya kekuasaan keraton Cirebon dan Banten yang gencar menyebarkan dakwah Islam, sisa-sisa kekuasaan Raja Sunda semakin lama semakin lemah, di mana pada era Sultan Maulana Yusuf, yaitu cucu Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati, melakukan penuntasan dan pembebasan atas sisa-sisa kekuasaan kerajaan Pajajaran pada tahun 1575 Masehi. Demikianlah melalui keraton Cirebon dan Banten, berbagai gerakan dakwah melalui pengembangan seni dan budaya dilakukan secara persuasif dan sistematis, di mana unsur-unsur Hindu-Buddhisme tidak dihilangkan, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam yang menjadikan Islam dianut oleh hampir seluruh penduduk bumi Pasundan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah Wali Songo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.